satu hal dari kamu ya, Ca. Kamu tuh nggak pernah terlihat kayak menyangkal masa lalu dan kamu juga tidak pernah terlihat stuck di masa lalu dan kamu yang aku lihat kamu tuh seakan-akan jalan berdampingan aja. Dan aku yakin proses buat ke titik itu kan nggak mudah atau panjang. Boleh cerita nggak gimana caranya bisa sampai di titik itu? Kuncinya ada satu namanya tuh, kayak misalnya ada frame foto, kotak gitu, itu kita reframing. Jadi kita membentuk ulang, makna dari foto itu, reframing the meaning of, pengalaman-pengalamanku. Jadi misalnya nih, aku tuh pernah, dalam salah satu session aku healing proses gitu ya. Nah, aku dibantu dengan reframing ini. Jadi contohnya, misalnya waktu kecil, aku ingat aku pernah kelas 2 SD atau 1 SD gitu, aku jam 2 pagi tengah malam tiba-tiba dibangunin mama, terus mama tiba-tiba udah kayak stres banget, terus dia marah-marah kayak ngomel-ngomel panjang lebar tentang aku nilai PPKN dan agamaku tuh di bawah 5 gitu, nilaiku jelek pokoknya. Terus di momen itu, aku ngerasa kayak kalau aku look back ke situ, aku memaknai pengalaman itu tuh kayak, aku anak kecil yang harusnya disayang, kok tiba-tiba dimaki-maki, aku nggak ada maksud, anak ini tidak punya maksud membuat ibunya ngerasa tertekan, nggak punya maksud berburuk sedikit pun, tapi diperlakukan tidak adil, aku victim. Nah, aku memaknainya gitu tuh dulu. Nah, terus di proses healing itu aku dicoba ditanyain, "Coba deh kamu balik ke ruangan itu di mana kamu waktu masih kelas 2 SD itu, terus kamu nempatin diri kamu di posisi dalam diri mama. Apa yang dia rasain? Kamu rasakan apa sebagai mama kamu tuh seperti apa?" Terus aku bilang, "Mama baru umur 26 atau 27, punya anak 3," dan ini aku sambil merem gitu sambil ngebayangin, punya anak 3, single parent, harus ngurus anaknya setiap hari 3 orang, punya ibu yang udah mulai sakit dan dia harus urus juga, punya pressure gede banget dan punya anggota keluarga lain, kakaknya dia yang anak-anaknya tuh serba nilainya bagus, nurut peraturan, gak ada yang rebel, jadi kayak ngerasa mungkin di-compare dengan kakaknya atau apapun lah. Terus dia stress out dan dia gak sadar yang dia lakuin ke aku itu, dia rasa tuh dia butuh ngeluarin semua itu tanpa dia sadarin dia udah marah-marah gitu. Nah, aku jadinya kayak ditanya lagi, oke sekarang jadinya makna barunya apa? Ibuku tuh helpless dan hopeless di momen itu. Dia butuh bantuan, tapi nggak ada yang datang nolong dia. Dan dia udah kacau, dia nggak bisa cerita ke